Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Romdani, NIM 2019-254, dan teman saya Askandika Aziz dengan NIM 246. di sini kelompok kita akan menjelaskan kejahatan terhadap benda yang meliputi pencurian, penggelapan, pemalsuan, penadahan, pemerasan dan pengancaman, serta penghancuran dan pengrusakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai pemateri. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pencurian. Yang pertama, di sini pencurian itu tertera di pasal 362 sampai pasal 367. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pencurian biasa. Pencurian biasa yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Unsur objektifnya di sini yaitu mengambil suatu barang dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Lalu unsur subjektifnya yaitu dengan maksud untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri dan secara melawan hukum. Lalu saya akan bahaskan tentang pencurian dengan pemberatan. Itu tertera di pasal 363 KUHP. Itu diterangkan pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pencurian biasa yang tertera di pasal 364 KUHP. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dalam unsur lain, rupanya yang meringankan. Ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP yang menyatakan pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu, dan tidak dilakukan dalam sebuah rumah, tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp25. Lalu saya di sini akan menjelaskan tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 365 KUHP. Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah pencurian dan kekerasan atau populer dengan istilah curas. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Lalu di sini saya akan menjelaskan lagi pencurian dalam keluarga tertera di pasal 367. Nah, di sini pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal penggelapan. Pasal penggelapan diatur di pasal 372 sampai pasal 377. Yang pasal 372 itu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dan pasal 373 perbuatan yang diterangkan pada pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp250, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.
Dan pasal 374, penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu pasal 375 yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang suatu yang dikuasai selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Lalu pasal 377 dalam hal pemindahan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan yang disebutnya hak berdasarkan pasal 35 KUHP nomor 1 sampai 4, yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, 2 hak memasuki angkatan senjata, nomor 3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum, nomor 4 hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atau orang yang bukan anaknya sendiri. Jadi di pasal 377 ini lebih berdasarkan dari keputusan hakim. Kalau di sini saya akan menjelaskan tentang pasal pemalsuan mata uang dan uang kertas tertera di pasal 244 sampai 252. Pasal 244 yaitu barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi unsur subjektifnya ini memang dia sengaja, memang ada kesengajaan atau niat. Lalu objektifnya ini uang, mata uang itu sendiri. Lalu di sini di pasal 245 tertera barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu oleh sendiri. Pada waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau masukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh pengedaran sebagai uang asli dan tidak palsu dan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu di sini pasal 24 barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu di pasal 251 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000 barang siapa dengan sengaja atau tanpa izin pemerintah menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembaran perak baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit mungkin dianggap sebagai mata uang padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan. Lalu ini terakhir di pasal 252 dalam hal pemindahan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244 sampai 247 maka hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4 dapat dicabut. Nomor 1 sampai 4 dapat dicabut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pemalsuan bagian surat. Setelah pada pasal 263 sampai 276. Yang pertama, pasal 263 yaitu barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Di sini unsur subjektifnya yaitu memang sengaja ya, memang ada niat untuk membuat surat palsu, memasukkan itu. Unsur objektifnya yaitu surat. Pasal 263 ayat 2 diancam dengan pidana
Yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Lalu 264 ayat 1, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akte-akte otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat zero atau hutang atau sertifikat zero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Lalu talon, tanda bukti, dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat itu. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Di pasal 275 barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 nomor 2 sampai 5 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 275 ayat 2, bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas. Pasal 276 terakhir, dalam hal pemindahan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 sampai 268 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dani. Ya, selanjutnya saya akan meneruskan pada bab penadahan. Penadahan dalam KUHP diatur dalam pasal 480 sampai 482. Dalam pasal 480 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 apabila 1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. 2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dalam pasal ini unsur subjektifnya dengan sengaja atau telah mengetahui barang hasil kejahatan. Unsur objektifnya perbuatan pelaku membeli, menyewa, dan sebagainya itu objeknya adalah barang hasil kejahatan itu sendiri ya. Selanjutnya dalam pasal 481 KUHP, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima, gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, ancaman pidananya ini lebih besar daripada pasal yang tadi ya. Karena dilakukan berkali-kali atau sudah menjadi kebiasaan. Ya, mohon maaf Mas Dani, ini sinyalnya agak sedikit error. Oh, ya. Ya. Lanjutkan Mas terus. Unsur subjektif dan objektifnya juga masih sama ya. Sama yang pasal 480. Selanjutnya dalam pasal 482 KUHP, perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900 jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373 dan 379. Artinya adalah benda yang diperoleh hasil
kejahatan itu adalah pasal 364 adalah pencurian, dan 373 penggelapan, dan 379 penipuan. Selanjutnya adalah bab tentang pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam pasal 368 KUHP sampai 371 KUHP. Yang pertama dalam pasal 368 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, unsur subjektifnya di sini adalah pelaku dengan sengaja juga. Unsur objektifnya adalah perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman. Objeknya barang sesuatu itu sendiri. Berarti dengan niat ya, Mas? Iya, dengan niat, dengan sengaja. Dan selanjutnya di pasal 369 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur subjektifnya masih sama dengan yang pasal 368 tadi. Yang membedakan dari pasal ini, yang membedakan dari pasal ini adalah unsur objektifnya atau jenis ancamannya saja, yang ialah ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan. Kan yang 368 tadi kan dengan ancaman kekerasan ya. Kekerasan, ya. Jadi bedanya di situ ya. Selanjutnya kita berpindah pada bab penghancuran dan pengrusakan yang di dalam KUHP diatur dalam pasal 406 sampai 412. Pertama dalam pasal 406 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Unsur subjektifnya di sini adalah dengan niat atau sengaja. Unsur objektifnya perbuatan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan. Objeknya adalah barang milik orang lain. Selanjutnya pada pasal 407 KUHP, perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Jadi perbuatan yang sama sebagaimana pasal 406 dan nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp25, maka ancamannya dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Dan selanjutnya pasal 408 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membuat tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi, atau menyalurkan air, saluran gas, air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum,
diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja, unsur objektifnya perbuatan menghentikan, objeknya adalah fasilitas untuk keperluan umum. Bedanya dengan pasal 406 adalah menghancurkan atau merusakkan fasilitas keperluan umum. Sedangkan di pasal 406 tadi itu menghancurkan barang milik orang pribadi saja gitu. Apakah demo itu masuk di pasal yang menghancurkan fasilitas? Iya, Karena kan kalau fasilitas umum ya, itu keterangan tadi di sana. ya kalau menurut saya ya masuk sih Mas. Kenapa? Saya lanjut ya Mas. Selanjutnya di pasal 409, barang siapa yang karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai. Halo? Halo? Yang selanjutnya pasal 409 KUHP. Barang siapa yang karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.500. Unsur Berapa? objek Tadi kurang jelas berapa dendanya? diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.500. Di sini unsur subjektifnya adalah kesalahan atau kealpaan ya. Unsur objektifnya menghancurkan, merusakkan, dan sebagainya ya. Objeknya adalah bangunan-bangunan sebagaimana di pasal-pasal sebelumnya itu. Di sini ancaman pidananya lebih rendah karena tidak didasarkan atas niat atau sengaja, melainkan adalah kealpaan atau ketidaksengajaan. Yang selanjutnya di dalam pasal 410 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur subjektifnya dengan sengaja ya. Unsur objektif menghancurkan. Objeknya gedung atau kapal milik orang lain itu. Selanjutnya yang terakhir pasal 412 KUHP. Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga kecuali dalam hal dirumuskan pasal 407 ayat pertama. Jadi, jika kejahatan-kejahatan menghancurkan atau merusakkan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bekerja sama, maka ancaman pidananya juga ditambah sepertiga. Kecuali satu ketentuan yang sebagaimana dalam pasal 407 yang bermaksud nilai kerugian dari kejahatan tersebut tidak lebih dari Rp25. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.